Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait mengenai BPJS Kesehatan. Sebenarnya di sini saya cuma ingin berbagi pengalaman terkait mengenai denda rawat inap tingkat lanjut ini. Mengapa saya mengangkat tema ini kembali? Dikarenakan saya ingin memberikan kejelasan. Saya ingin memberikan fakta di lapangan bahwa memang denda RITL ini betul-betul akan kita alami ketika misalkan kita pernah melakukan penunggakan BPJS. Nah, seperti kemarin teman-teman sekalian, ketika saya sakit kemudian masuk ke rumah sakit, waktu melakukan pendaftaran di loket pendaftaran untuk rawat di rumah sakit itu, kemudian saya masuk IGD kemudian melakukan pendaftaran. Pada saat melakukan pendaftaran dan saya sementara dirawat, dari pihak rumah sakit ini atau perawat yang bertugas untuk menangani pendaftaran ini kemudian menyampaikan kepada saya bahwa di BPJS Bapak ini setelah dicek ternyata masuk masa denda RITL. Masuk masa denda RITL selama 45 hari. Yang mana kalau Bapak misalkan menggunakannya untuk rawat inap, maka kemudian Bapak harus membayar denda sebelum kemudian dilakukan rawat inap. Nah, saya sebenarnya tidak sadar teman-teman sekalian bahwa ternyata saya masuk denda RITL. Dan mengapa saya masuk masa denda pelayanan RITL selama 45 hari ini? Dikarenakan saya pernah terlambat melakukan pembayaran iuran BPJS. Mungkin sekitar 3-5 hari saya terlambat melakukan pembayaran BPJS. Saya lewat dari tanggal 10 baru kemudian membayar BPJS saya. Sehingga ada notifikasi di BPJS saya, di mobil JKN, bahwa saya masuk masa denda, dan itu saya tidak perhatikan. Nah, untungnya teman-teman sekalian, kemarin itu saya tidak dirawat inap, hanya dirawat jalan saja, hanya masuk kemudian diobservasi, kemudian kesimpulan dari dokter bahwa saya tidak perlu dirawat inap, cukup istirahat di rumah saja dan kemudian kembali beraktivitas. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, bahwa memang benar ketika kita terlambat dan kemudian kita menunggak BPJS-nya, kemudian kita melunasi tunggakan kita dan kemudian melakukan pembayaran tunggakan ini, dan setelah itu BPJS kita aktif, maka kemudian kita akan masuk masa denda pelayanan 45 hari. Dan itu sudah saya alami sendiri. Jadi sudah saya alami sendiri. Yang jelasnya teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman tidak melakukan rawat inap, ya teman-teman tidak akan mendapatkan denda tersebut. Kalau misalkan tidak dirawat inap, maka biarkan saja notifikasi tersebut sampai 45 hari. Dan kalau cuma rawat jalan saja, maka teman-teman tidak akan terkena denda RITL tersebut. Makanya teman-teman sekalian, saya ingin menginformasikan bahwa kalau misalkan teman-teman memang punya tunggakan, ya silahkan dilunasi. Ya ada keringanan dari BPJS bahwa setidaknya kita membayar 6 bulan saja dulu. Kalau misalkan kita punya tunggakan lebih 3 tahun misalkan, dan kan yang maksimal yang harus kita bayar adalah 25 bulan, maksimal 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Maka boleh teman-teman bayar 6 bulan dulu untuk mengaktifkan BPJS tersebut. Sisanya tinggal teman-teman cicil-cicil saja. Bisa pakai program rehab, bisa juga dicicil dengan cara didobel-dobel pembayaran BPJS-nya. Misalkan setiap bulan bayar 2 bulan dan sampai lunas, agar kemudian BPJS-nya aktif kembali. Jadi teman-teman bisa cicil-cicil BPJS-nya pakai program rehab, seperti itu teman-teman sekalian.
Nah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saja terkait mengenai denda retail ini. Semoga teman-teman yang nantinya masuk ke rumah sakit dan kemudian dirawat inap dan memiliki denda, maka pasti teman-teman akan disuruh untuk membayar terlebih dahulu baru dirawat inap. Semoga bermanfaat, semoga informasi ini membuka wawasan kita, sehingga kemudian ketika ini terjadi kepada kita, kita bisa mengambil sikap, mencari solusi apa yang harus kemudian kita lakukan terhadap permasalahan yang kita hadapi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.